Shalom. Sungguh kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan bagi kita. Ada di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita sampai pada hari ini. Ada begitu banyak, sekali lagi ada begitu banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti kita hari ini. Karena itu mari waktu yang Tuhan berikan sungguh-sungguh kita arahkan hati kita kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Saya mengajak kita untuk Saya mengajak kepada kita sekalian untuk mempersiapkan Alkitab kita, untuk kita bisa mengikuti pembacaan Alkitab, demikian juga untuk multimedia supaya bisa menampilkan firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita pada hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk melihat kembali ayat yang sudah dibacakan tadi oleh WL dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sungguh yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tetapi merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang sangat spesial buat seluruh gereja Tuhan yang berada di muka bumi ini, karena hari ini merupakan hari di mana gereja merayakan hari Pentakosta. Hari di mana gereja Tuhan mengalami satu pengalaman yang sangat spektakuler yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu terjadi di Yerusalem. Dikatakan ya, hari ini kalau kita hitung balik ke belakang, maka sebetulnya Pentakosta adalah 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya, setelah Yesus bangkit, lalu selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang. Dikatakan ada 500 orang yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Jadi dia sungguh-sungguh bangkit, dan pada hari ke-40 Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan pergi, tinggallah di Yerusalem dan kamu berdoa menantikan penolong yang aku janjikan. Nah, sebelum pada Kisah Rasul, kita mengetahui bahwa murid-murid merasa sangat kehilangan karena mereka tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi ada kegalauan, ada sebuah ketakutan. Bagaimana ini? Yesus benar-benar bangkit. Mereka takut kepada penguasa pada waktu itu. Baik orang Yahudi maupun pemerintahan Romawi yang pada waktu itu tidak terima dengan apa yang terjadi, dengan fakta yang terjadi. Kata-kata Yesus benar-benar menjadi kenyataan. Dan di dalam Kisah 1 ayat 4 dikatakan bahwa kamu akan menerima Roh Kudus jikalau Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi hari ini ada begitu banyak pengertian yang keliru, salah tentang siapa Roh Kudus itu.
Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Roh Kudus itu sebagai suatu kuasa mistis. Begitu ya. Mereka beranggapan bahwa Roh Kudus itu bekerja pada waktu mereka menyanyikan lagu sampai tidak sadarkan diri. Mereka berpikir bahwa dengan menyanyikan lagu berulang-ulang sampai akhirnya terjadi sebuah fenomena. Sampai terjadi manifestasi. Saya tidak mengatakan bahwa manifestasi Roh Kudus itu salah. Sebab Roh Kudus bisa bekerja bagaimanapun, dalam bentuk apapun. Tetapi yang mau ingin saya katakan bahwa ada pemahaman yang keliru tentang Roh Kudus. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa kehadiran Yesus di dalam gerejanya yang dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, mereka tidak anggap sebagai sesuatu yang dicurahkan bagi gereja Tuhan. Yang secara universal. Bukan hanya peristiwa pada waktu murid-murid Yesus yang pertama. Kuasa Roh Kudus telah dicurahkan pada hari di mana Tuhan Yesus janjikan. Tunggulah, berdoalah. Setelah berdoa, lalu mereka akhirnya dikatakan bahwa mereka dikaruniai Roh Kudus dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata di dalam bahasa roh atau bahasa asing. Nah, terjemahan yang lain mengatakan bahasa asing. Bahasa asing ini bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Karena pada waktu itu orang-orang Mesopotamia, orang-orang yang datang dari berbagai belahan dunia pada waktu itu, mereka terkejut dan mengatakan, loh, kok para murid mengerti bahasa kita? Jadi bukan bahasa yang tidak ada artinya. Tetapi di sini dikatakan bahwa bahasa asing itu kok murid-murid bisa sampaikan. Apa yang mereka sampaikan adalah karya Kristus tentang pengorbanan yang datang untuk menebus dosa. Dan orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa mereka mabuk anggur. Rasul Petrus mengatakan mereka bukan mabuk anggur. Ini jam berapa? Jam 9. Tradisi mungkin mabuk anggur itu malam-malam begitu ya. Pada waktu itu orang akhirnya terkagum, tercengang, dan Petrus mengatakan, mereka mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi? Petrus mengatakan, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Lalu pada waktu itu mereka memberi diri mereka dibaptis sebagai tanda mereka menerima Yesus, mereka bertobat dan menjadi murid-murid Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kalau kita mau mengingat peristiwa Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya, ini menjadi satu momentum khusus yang sudah terjadi. Dan hari ini momentum gereja Tuhan untuk apa? Menghidupkan kembali kuasa Pentakosta untuk dapat apa? Memberitakan karya Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan. Saya akan membagikan kepada kita ada 3 hal. Ada 3 karya Kristus di dalam kehidupan gereja Tuhan. Karena kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Seorang pribadi karena dia memang sungguh-sungguh memiliki akal, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Dan Roh Kudus berpikir, dia mengetahui, dia maha hadir. Nah, ini adalah salah satu atribut Allah yang dikenakan kepada Roh Kudus. Di dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita. Roma 8 ayat 26.
Roh Kudus membuat keputusan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam 1 Korintus dikatakan Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, kalau begitu hari ini seperti apa pengenalan kita kepada pribadi Allah Tritunggal? Yang satunya adalah Roh Kristus. Nah, saya ajak kita untuk membuka di dalam Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Ya, Roma 8 ayat 9. Demikian juga Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, pertanyaannya bagi kita, ketika kita memahami Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang hanya bersifat mistis, berarti dipertanyakan tentang kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Saya ingin tanyakan kepada kita bahwa sejak kapan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita? Semua pasti tahu ya, bahwa sejak kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kita mengundang Dia masuk di dalam hati kita. Nah, adakah tubuh Yesus di dalam tubuh kita? Tidak ada ya, tapi roh. Karena sejak Yesus naik ke surga, Dia mengutus rohnya yang kudus. Lalu Dia datang kepada manusia, kepada kita pribadi-pribadi, dan dicurahkan secara spektakuler kepada gerejanya. Karena itu pada hari ini ketika di dalam Roma dikatakan bahwa roh anak, roh Kristus ada di dalam kita, maka kita itu disebut anak-anak Allah. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, setiap kita yang mengaku mengikut Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita memiliki roh anak, kita memiliki roh Kristus. Kita tidak lagi menghadap Allah dengan penuh ketakutan. Karena apa? Karena dikatakan bahwa di dalam Kristus kita disebut anak. Dengan roh Kristus kita boleh menyebut Allah, Bapa kita, Bapa. Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hari ini bagaimanakah kita berkomunikasi dengan Bapa? Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Adakah ketakutan di dalam hati kita? Seorang anak datang kepada bapaknya, kepada ayahnya, tentu tidak di dalam ketakutan. Tidak di dalam situasi, kondisi yang merasa terancam. Ketika dia berbicara dengan bapaknya, dengan papanya, dia tidak perlu mengatur kata-kata yang begitu indah dan berpuitis. Tidak, karena dia tahu bahwa bahasa yang sederhana pun Bapakku mengerti. Dia tahu bahwa Bapa mengerti ketika aku bicara A, B, C, D. Itu Bapa di dunia. Apalagi Bapa kita di surga. Oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa seharusnya kita tidak ada ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Karena kita diberikan roh anak, roh Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah yang mempunyai hak untuk berbicara.
Pertanyaannya, adakah hak itu kita pakai? Adakah hak untuk kita menyatakan hati kita, menyatakan iman kita dengan sukacita, dengan jujur, dengan tulus, dengan penuh keintiman kepada Dia? Ataukah kita dihalangi oleh hal-hal yang lain yang membuat kita itu membuat jarak, seolah kita tidak punya Bapa, seolah kita nggak punya orang yang melindungi kita. Tuhan mau melalui Roh Kristus, yaitu Roh Anaknya, membawa kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh memiliki kapasitas sebagai anak. Jangan jadi budak dosa. Jangan menempatkan kita sebagai orang yang seperti jauh dari orang tua, enggak terhampiri orang tua saya. Bukan. Kalau agama lain mungkin, kalau saudara-saudara melihat agama-agama yang ditawarkan di dunia ini, mereka takut bukan? Sangat takut, dan mungkin mereka tuh merasa bahwa Allah mereka tuh ada di tempat yang jauh yang tidak terhampiri. Hari ini Tuhan melalui Roh Anak, Roh Yesus Kristus telah datang diam di dalam hati kita, yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa kita. Katakanlah setiap pergumulanmu kepada Dia. Dan yang kedua adalah roh kebenaran. Di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan kamu diam di dalam Dia. Orang yang sungguh-sungguh telah mengalami sebagai anak, telah menerima Dia sebagai Tuhan, dia berarti mengalami roh kebenaran. Aku akan meminta kepada Bapa. Itu Yesus yang minta. Allah memberikan roh kebenaran. Supaya apa? Kita tahu jalan kebenaran. Dikatakan di dalam bagian ini, kebenaran itu adalah aletheia. Aletheia adalah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, benar-benar objektif, tidak membutuhkan pertimbangan apapun dari manapun dan dari luar manapun. Karena itu benar. Apa yang benar, yang berkaitan dengan apa? Tuhan. Jadi kewajiban kita sebagai manusia itu, kalau roh kebenaran yang menuntun, tidak mungkin keliru. Nah, sekarang pertanyaan, kok banyak orang Kristennya yang selalu melakukan banyak sekali kesalahan? Berarti dia tidak tunduk kepada roh kebenaran. Dia disesatkan oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus bekerja dan membuka pikiran, memberikan pencerahan. Itu adalah dimulai dari ketika para rasul menulis kitab suci. Para nabi menulis kitab suci. Mereka diilhami oleh Roh Kudus dan menuliskan apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, supaya manusia ketika mengikut Tuhan tahu jalan kebenaran. Dan Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran, roh kebenaran. Sehingga di mana Roh Kudus bekerja, pasti terjadi sesuatu. Tidak pernah dikatakan kembali dengan kosong kalau Roh Kudus bekerja. Karena dia menginsafkan dunia. Roh Kudus mengatakan mana yang salah. Nah, sekarang kalau Roh Kudus mengatakan kamu salah, kamu bilang, enggak apa-apa. Nanti kan sebentar ada doa pengakuan dosa di gereja. Nanti paling enggak
mama papa enggak tahu. Paling tidak hamba Tuhan tidak tahu. Roh Kudus adalah maha hadir. Ketika kamu ada merasa bahwa, aduh saya kok enggak nyaman ya. Padahal enggak ada yang lihat saya mencuri begitu ya. Pernah enggak mengalami? Roh Kudus menyelidiki, Roh Kudus tahu karena dia benar adanya. Roh Kudus akhirnya membawa kita kepada pengertian yang benar, jelas dan tepat. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Sekalipun orang melihat bahwa ini sebuah kesalahan, tapi Roh Kudus akan menuntun kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Roh Kudus membimbing kita, Dia akan menuntun kita kepada kelimpahan hidup, kelimpahan kebenaran. Kita bukan saja mengerti, tapi membawa kita terjun ke dalam dunia yang dianggap bahwa tidak mungkin. Masa kita harus seperti ini? Saya seharusnya lebih memilih apa? Yang penting saya sudah diselamatkan. Itu sudah cukup. Roh Kudus tidak mengajar demikian. Dia akan menuntun kita, menggerakkan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup di dalam dosa. Oleh karena itu kalian tidak perlu heran, jangan mengatakan, duh kok orang ini ya, apalagi pendeta, kejar saya terus loh. Harusnya 1, 2, 3 kali itu saya sudah menunjukkan saya gak perlu Tuhan, saya gak perlu ke gereja, mestinya tinggalkan saja. Ngapain bikin repot-repot untuk datang? Kok gak punya perasaan ya, gak malu begitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus itu terus bekerja sampai akhirnya kita mengalami pembenaran demi pembenaran, hidup di dalam kekudusan yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai gerejanya. Jadi hari ini pertanyaannya, ketika Roh Kudus datang menyapa, ketika kita melakukan satu aktivitas yang mendukakan Roh Kudus, ingat, Tuhan, benarkah yang saya pikirkan? Benarkah yang saya lakukan? Tolong aku Tuhan. Roh Kudus, mampukan aku. Aku tidak sanggup menghadapi serangan iblis. Boleh kita katakan kepada Tuhan. Kan tadi dikatakan kita sebagai anak. Menangislah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar menyatakan bahwa engkau harus hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan dosamu. Tinggalkan perilaku hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Yang akhirnya mendukakan banyak orang. Pertama diri kita. Tapi akhirnya dampaknya sekali lagi adalah orang-orang terdekat kita. Pertanyaannya, sudah berapa lama kah saya dan saudara menyatakan diri sebagai Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen yang sungguh-sungguh? Kalau sudah berpuluh-puluh tahun, kira-kira sudah seberapa banyak pengertian firman Tuhan, doktrin-doktrin yang kita baca, yang kita dengar dari khotbah-khotbah YouTube, ayat-ayat Alkitab, sudah berapa banyak kebenaran yang kita pelajari dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seharusnya semakin bertambah usia kita mengikut Tuhan, semakin bertambah hikmat dan bijaksana. Seperti yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus, dikatakan dia bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Nah kita kan anaknya, masa kita gak mengikuti jejak papa?
Masa kita mengikut jejak Tuhan? Nggak ikut karena dia ikut tetangga, dia ikut teman-temannya, ya bisa. Tentu hari ini kita mengerti firman Tuhan. Kita mau mengikut jejak Tuhan. Oleh karena kebenaran itu terus dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Pikiran-pikiran duniawi yang terus menghipnotis kita, seharusnya kita geser dengan apa? Kuasa Tuhan. Percaya tidak? Percaya seharusnya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Jikalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu dikatakan. Tapi kalau kita memang tidak mau, belum cukup, usia saya tuh masih panjang. Nanti saja kalau saya sudah mapan, baru cari Tuhan. Tunggu dulu, kita tidak tahu hidup kita ya, sampai berapa lama Tuhan izinkan. Anugerah Tuhan selalu untuk semua orang, tapi terbatas bagi mereka yang tidak merespon akan kasih Tuhan. Terbatas bagi mereka yang mengeraskan hati. Mari kiranya kecenderungan kita adalah melakukan kebenaran seperti Bapa kita. Seperti Yesus Kristus yang telah datang di dalam hidup kita, bekerja, menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah Roh Penghibur. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 25 dan ayat 26. Kita hidup di dalam dunia ini, sekali lagi tidak mungkin tidak ada air mata. Siapa di sini selama hidup di dunia ini nggak pernah keluar air mata? Ada? Mas Wahyu? Mas Dimas? Pernah tidak keluar air mata? Pernah nggak sepanjang umurmu kamu benar-benar tidak pernah mau menangis tapi tidak ada air mata? Pernah. Tapi air mata pernah keluar. Berarti ada ya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ada air mata. Air mata karena terharu, atau air mata terharu bahagia, atau air mata karena kesedihan yang tidak bisa terkatakan. Kekecewaan, penderitaan datang kapan saja di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bentengi bahwa saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah akan mengalami kerugian. Tidak pernah. Saya tidak pernah akan mengalami putus harapan. Karena saya orang yang kuat. Saya dididik keras dari kecil. Itu cengeng itu. Mungkin mereka mulai menyombongkan diri mereka, berkata orang yang menangis itu cengeng. Saudara yang kasih Tuhan, Allah tahu siapa kita. Kalau ada orang yang tidak bisa menangis itu karena ada kelainan, tidak normal. Mungkin ada ya, ada orang mungkin sampai dia ngomong, saya sudah tidak bisa menangis. Tapi hatinya menangis. Tapi air mata sudah kering, air mata saya. Terlalu banyak penderitaan. Saya pernah mendengar orang seperti itu. Tapi dia ngomong itu, dulu-dulu soalnya saya sudah menangis terlalu banyak. Sekarang saya tidak ada air mata lagi. Saya sudah menganggap biasa. Persoalan apapun itu sudah biasa. Ada. Sebetulnya menggambarkan pesimis dari seseorang ketika dia mengatakan demikian. Tapi Roh Kudus tahu. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu pergumulan-pergumulan kita yang ada di depan. Karena itu Tuhan
memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur yang berkuasa, menguatkan dan menuntun kita di saat kita tidak sanggup mengatasi berbagai hal di dunia ini. Oleh karena itu setiap orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia seharusnya akan mengalami satu pengalaman, ada satu keberanian, dan itu dialami oleh para murid Kristus. Ketika mereka sebelum Roh Kudus diutus, kita tahu ya di dalam Yohanes dikatakan Yohanes 20 bahwa mereka naik masuk dalam sebuah rumah terkunci rapat, takut. Ketika tiba-tiba Yesus datang, mereka juga kaget. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus sebagai bonus sebelum pencurahan gereja, pencurahan Roh Kudus kepada gereja. Terimalah Roh Kudus. Lalu damai sejahtera aku tinggalkan kepada kamu. Setelah itu Tuhan bilang, jangan pergi, tinggallah di Yerusalem. Aku akan mencurahkan Roh Kudus untuk gereja. Dan ketika itu yang terjadi adalah Rasul Petrus mengalami satu pengalaman yang luar biasa berani dibandingkan sebelum dia mengalami pencurahan Roh Kudus, sebelum gereja Tuhan dicurahkan Roh Kudusnya. Petrus yang takut kepada seorang wanita mengelak siapa dirinya. Aku bukan siapa-siapanya Yesus. Tapi ketika itu dia bertobat dari ketakutannya, dikerjakan oleh Roh Kudus, dia menyampaikan berita tentang karya Kristus. Lalu orang-orang menerima Kristus. Sebanyak berapa? 3.000 orang. Saudara, hari ini tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa aku tidak butuh Tuhan. Buktinya agama manapun mencari Tuhan menurut konsep mereka. Nah kita yang sudah jelas Alkitab menunjukkan bahwa Yesus datang. Dia mati bagi kita, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat. Dan ketika dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Apa yang kurang? Sungguh satu sukacita yang besar. Di dalam perjalanan hidup kita, saya yakin bahwa kita banyak pengalaman dihibur oleh Roh Kudus. Tapi kita yang kadang-kala tidak mengerti. Kita menganggap, ini memang saya yang pintar dan bijaksana. Coba yang sana. Karena gak bijaksana, makanya. Nah bagi orang dunia mungkin mereka menggunakan hikmat dunia. Tapi bagi kita hikmat Allah melalui Roh Kudus. Kita dimampukan dan cakap untuk mengatasi segala sesuatu. Karena itu tidak salah kalau di dalam Filipi 4:13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini kalau kita boleh melewati berbagai hal yang terjadi di dalam hidup kita secara pribadi. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Kristus yang hadir di dalam hidup kita melalui karyanya Roh Kudus. Hari ini kalau gereja terus berjuang, hidup, memuridkan. Kalau gereja hari ini terus memberitakan Injil. Kalau ada orang yang mengatakan, saya takut untuk memberitakan Injil. Tidak enak, saya nanti dibilang apa. Itu adalah kuasa setan yang menciutkan. Kuasa yang seharusnya sudah diberikan kepada kita. Ada orang yang kalau mau disuruh berdoa, ayo berdoa. Enggak, bukan saya takut. Nah, lupa bahwa kita kan berdoa kepada Bapa. Bukan kepada pemerintah,
kalimatnya harus benar-benar pas. Jangan sampai ada partai yang tersinggung. Tidak seperti itu. Kita berdoa kepada Bapa. Dikatakan kalau kita menutup pintu hati kita untuk melihat orang-orang yang jauh, yang terhilang, itu berarti kita menutup pintu penginjilan. Kalau kita mengatakan bahwa alasan berhikmatlah, belum waktunya. Saya kok melihat bahwa kita mengulur-ulur. Tapi kalau kita berdoa, kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita penuh keberanian untuk berkata-kata tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya keberanian untuk berkata-kata tentang pengalaman kita, cuma ada satu, kemungkinan dia belum mengalami sehingga takut. Kemungkinan loh ya, bukan berarti saya menjustis bahwa saudara belum mengalami. Tapi ada banyak orang yang memang tidak dapat bersaksi, karena apa? Dia jadi batu sandungan. Dia nggak bisa ceritakan Kristus. Karena apa? Sebelum cerita orang sudah apa? Ejek di belakang. Wah, kamu hidupmu seperti itu. Jadi mendingan enggak deh. Saya enggak mampu. Saya lebih baik serahkan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Hari ini banyak umat Tuhan, banyak gereja yang memilih sikap yang pertama, terus memberitakan Injil karena mereka mengandalkan Roh Kudus. Maka itu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit yang memilih untuk apa? Zona nyaman. Saya enggak mau. Biarlah saya dulu sendiri. Zona nyaman seolah-olah bahwa tidak ada kuasa Roh Kudus yang diberikan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tapi juga menjadi satu ajakan untuk kita terus mengandalkan Tuhan di dalam melanjutkan gereja Tuhan, di dalam melanjutkan misi Allah untuk terus bersaksi. Ladang di sekitar kita itu menguning. Siapa yang mau diutus? Dikatakan di dalam Yeremia, utuslah aku. Nah, kiranya perkataan Yeremia juga menjadi perkataan dan doa kita. Yesaya pasal 6 ya. Ini aku, utuslah aku. Jangan memilih zona nyaman. Zona nyaman itu lama-lama dipakai oleh apa? Iblis untuk menghambat supaya kita tidak bersaksi. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita untuk menjadi umat, menjadi gereja Tuhan yang terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebagaimana firman Tuhan minggu yang lalu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, bukan saja orang yang kita suka yang akan kita sayangi, kasih, tetapi musuh sekalipun. Supaya mereka apa? Menjadi orang yang benar di mata Tuhan karena kebaikan kita. Karena kasih kita, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin.